Halo, jumpa lagi. Semoga kalian semua baik-baik saja di sana. Tema kali ini adalah prediksi ya, zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius, periode 21 sampai 30 April 2019. Ya, di sini kartunya sudah saya tebar. Sepertinya buat kamu ya, zodiak yang berelemen api ini Aries, Leo, Sagittarius di 21 hingga 30 April ada satu persoalan yang memang terkait dengan finansial ya, keuangan. Di satu sisi kamu akan mendapatkan bisa dikatakan pemasukan lebih gitu ya, atau mendapatkan satu keuangan yang lebih baik gitu, tapi di satu sisi kamu juga di sini nanti akan dihadapkan dengan adanya tuntutan, kebutuhan gitu ya, bisa dari keluarga gitu, bisa dari orang tua, bisa dari siapa saja di sini, dimana keadaan ini memaksa kamu untuk bisa mengeluarkan uang tersebut gitu ya. Bisa jadi di sini kemungkinan nanti akan ada anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan kamu gitu ya. Dan di sini nanti akan ada satu perasaan ya, gimana ya? Kamu sendiri sebenarnya membutuhkan dana ini juga gitu ya, untuk memulai suatu usaha baru gitu, atau membuka suatu usaha baru, atau bisa juga untuk keperluan kamu gitu. Tapi ada kemungkinan nanti ada beberapa di antara kamu gitu yang memiliki masalah dengan keluarga. Maksudnya di sini ada anggota keluarga yang memang membutuhkan pertolongan kamu gitu dalam bentuk materi seperti itu. Ya, karena memang di sini gimana ya? Karena kamu juga tidak tega ya, kamu tidak tega dengan kondisi salah satu anggota keluarga kamu yang memang membutuhkan pertolongan itu, akhirnya kamu di sini memberikan bantuan tersebut. Dan ya, meskipun dalam hati kamu gimana ya, agak sedikit berat hati gitu, tapi ya mau bagaimana lagi gitu ya, kira-kira begitu ya. Kemudian skenario lainnya, di sini di antara kamu ya, Aries, Leo, Sagittarius, juga mendapatkan pesan buat kamu yang memang sedang memiliki rezeki lebih gitu ya. Ya, di sini disarankan jangan lupa untuk berbagi gitu, berbagi buat orang yang membutuhkan, karena ada beberapa di sini yang memang memiliki satu kesan yang maaf ya, saya katakan dari pesan kartunya ya, bisa dikatakan sedikit pelit gitu ya, kalau sudah berbicara masalah materi gitu. Nah, di sini kamu untuk yang merasa dikatakan sulit gitu ya untuk mengeluarkan bantuan, ya di sini diminta coba keluarkan rezeki yang kamu dapat itu untuk ya sedikit gitu ya, setulisnya kamu, seikhlasnya kamu, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bisa itu keluarga, bisa siapa saja seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti keberuntungan itu bisa datang kembali ke kamu, karena kamu menanam kebaikan ke orang lain, kebaikan itu juga pasti akan kembali lagi ke diri kamu, begitu ya. Jadi jangan terlalu serakah gitu ya, diingatkan di sini juga. Dan ya, ada beberapa yang memang mungkin sebenarnya bukan pelit ya, tapi memang di sini ada beberapa di antara kalian juga memang memiliki satu planning, ingin membuka suatu usaha gitu ya. Ya pastinya membutuhkan modal gitu, atau bisa juga memang ya
ingin melakukan suatu bisnis gitu ya, bisa juga ini berkaitan dengan ada beberapa di antara kalian ini membutuhkan dana ini juga untuk ada satu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, bisa terkait di sini ya mungkin permasalahan yang berkaitan dengan hukum ya, yang pastinya membutuhkan dana juga gitu, mungkin pengurusan surat dokumen penting gitu, ada indikasi ke sana juga gitu. Dan ya tapi mayoritas keseluruhannya gitu, energi di sini sepertinya memang untuk Aries, Leo, Sagittarius 21 sampai 30 April ini memang sepertinya banyak permasalahan terkait finansial ya, keuangan. Ada yang memiliki rezeki lebih tapi ternyata ada masalah gitu ya, keluarga butuh bantuan lah, ada yang memang harus mengurus beberapa hal gitu ya, surat-surat penting, dokumen penting gitu ya, kemudian harus istilahnya ada yang memang membutuhkan materi ini untuk membuka usaha baru atau suatu bisnis gitu ya, yang mana semua itu juga membutuhkan materi seperti itu. Nah, karena di sini ya kamu ingin benar-benar mendapatkan satu kondisi kehidupan yang nyaman, yang stabil gitu ya. Nah, makanya di sini kamu berusaha, ada beberapa di antara kamu di sini ya bagaimana mengembangkan gitu ya materi kamu dengan membuka satu usaha gitu ya, mungkin ya sudah memiliki usaha, membuka cabang gitu, intinya arahnya ini supaya pundi-pundi uang kamu itu bertambah gitu ya, membuka cabang atau bagaimana income kamu memiliki banyak sumber lah, intinya begitu ya. Nah, tapi di sini memang kendala di antara kamu yaitu ya keluarga yang membutuhkan bantuan lah, apalah gitu. Jadi ada beberapa masalah yang memang harus diurus yang terkait dengan keuangan. Nah, di sini kamu diminta untuk kendalikan emosi kamu ya, seimbangkan antara pikiran dan hati kamu, jangan sampai ya kamu jangan sampai emosi dan ego istilahnya gitu ya, yang kamu kedepankan gitu. Jadi kamu di sini diminta untuk menghadapinya dengan tenang, dengan arif, dengan bijaksana seperti itu. Ya keseluruhan ya untuk Aries, Leo, Sagittarius di 21 sampai 30 April ini ya, ini juga tidak lepas karena mungkin ada satu karma baik ya yang akan kamu terima ya, karena mungkin kamu pernah menanam satu kebaikan di sebelumnya gitu ya. Nah, di sini nanti apapun kondisi kamu di 21 sampai 30 April ini akan ada satu peluang baru ya, kesempatan baru. Itu bentuknya bisa macam-macam. Ketika kamu menghadapi satu misalkan masalah finansial ya, ada kesempatan peluang nanti akan ada bantuan gitu ya. Intinya apapun masalah kamu ya Aries, Leo, Sagittarius 21 sampai 30 April nanti, intinya akan ada satu perubahan positif, akan ada satu peluang yang bagus ya. Jika kamu punya masalah juga nanti akan ada bantuan yang ditawarkan gitu ya. Nah, itu juga tidak lepas karena mungkin kamu pernah menanam satu kebaikan di waktu yang lalu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dipesankan juga ya, diminta kamu kalau bisa jangan mengungkit-ungkit gitu ya sesuatu yang sudah kamu berikan, misalkan sama keluarga atau sama siapapun di sini ya. Ada pesan seperti itu juga. Jadi jangan diingat-ingat ya, kalau misalkan
ada yang memiliki masalah seperti hutang piutang, di sini dipesankan jangan menyelesaikan persoalan itu dengan emosi. Di sini dibicarakan dengan baik-baik ya, karena justru nanti bisa menimbulkan permasalahan baru ya. Kemudian pesan yang berikutnya, ya kamu jangan dalam menghadapi masalah juga jangan terlalu arogan, jangan terlalu ego, jangan terlalu emosi. Kalau bisa coba kamu buka mata, buka telinga kamu untuk melihat dan mendengarkan istilahnya saran ataupun nasihat dari orang lain gitu ya. Tidak ada salahnya jika ada yang memberi saran untuk dipertimbangkan gitu, toh nggak ada ruginya gitu. Kalau memang itu saran itu baik buat kamu, apa salahnya gitu ya. Nah jadi 21 sampai 30 April ini apapun masalah yang akan kamu hadapi, ya masalah itu justru nanti akan membuat kamu semakin menuju ke suatu perubahan yang lebih positif ya. Ya biasanya memang masalah-masalah yang pernah dihadapi dan ketika bisa diselesaikan, ya itu secara otomatis kamu akan terbentuk menjadi seseorang yang memiliki banyak pengalaman, memiliki banyak experience gitu ya, sehingga kamu bersikap menjadi lebih bisa dibilang lebih bijaksana, lebih dewasa gitu ya. Jadi masalah itu justru nanti akan membuat kamu menjadi mengerti banyak hal, memahami banyak hal gitu. Oh kalau aku begini jadinya begini, nah kira-kira begitu. Nah sehingga di situ kamu nanti akan memiliki satu kesadaran, mengantisipasi atau mewanti-wanti diri kamu sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang memang bisa memberikan dampak yang tidak baik gitu ya. Nah karena kamu di sini benar-benar ingin mewujudkan satu kehidupan yang nyaman, yang stabil gitu ya. Di sini digambarkan oleh Nine of Pentacles. Nah, di sini apapun nanti masalahnya, kamu diminta untuk menghadapinya dengan arif, dengan bijaksana, jangan emosi, jangan menggunakan ego gitu ya. Dengarkan saran-saran dari orang lain untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, disitulah nanti kamu akan bertumbuh gitu ya, menjadi pribadi yang lebih arif, lebih dewasa gitu, lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada. Ya, untuk kamu yang memang dikatakan di sini ada beberapa di antara kamu yang memang bisa dibilang cukup pelit ya. Ya, di sini dipesankan jangan pelit-pelit amat gitu ya. Kalau misalkan ada keluarga terutama gitu yang membutuhkan bantuan, bukalah hati kamu gitu untuk membantu, maksudnya begitu ya. Toh nanti kebaikan yang kamu berikan itu akan kembali lagi ke diri kamu gitu. Bersikaplah adil ya, adil terhadap diri kamu, adil terhadap orang lain juga gitu. Mengambil segala keputusan itu dengan pikiran yang jernih, dengan objektif, jangan diembel-embeli oleh perasaan ego gitu ya, atau pilih kasih, jangan. Nah di sini diingatkan juga gitu. Oh dia bukan, misalkan gini, ada orang yang butuh bantuan, kamu lihat-lihat dulu, itu bukan teman aku, ngapain aku bantu, jangan ya. Ya intinya kalau memang kamu mampu gitu ya, mampu untuk membantu orang itu, meskipun dia bukan keluarga, meskipun dia bukan siapa-siapa gitu, kalau memang kamu mampu ya bantulah gitu. Jangan membantu memilih-milih gitu. Kalau memang kamu mampu, kamu bantu, karena toh kebaikan itu juga akan kembali lagi ke diri kamu. Nah itu beberapa hal yang harus kamu perhatikan atau harus kamu rubah gitu ya. Gimana ya, di sini Aries, Leo, Sagittarius memang
ya cukup cukup keras ya orangnya. Tapi sebenarnya Aries Leo Sagittarius ini memiliki hati yang cukup baik gitu. Jadi ada beberapa untuk Aries Leo Sagittarius ini memang memiliki hati ya, digambarkan seperti temperance gini ya. Cuma memang kebanyakan untuk Aries Leo Sagittarius kalau dari tebaran kartunya ya dia ingin memastikan bahwa gini, kalau misalkan kamu mau membantu atau mau memberikan sesuatu ke orang, kamu memang penuh dengan pertimbangan gitu. Kamu ingin memastikan bahwa apa yang akan kamu berikan atau bantuan yang kamu berikan ini itu benar-benar tepat sasaran dan memang ya tidak, pokoknya intinya Aries Leo Sagittarius membutuhkan satu alasan yang tepat untuk bisa membantu seseorang. Itu sih yang saya tangkap dari kartunya gitu. Ya di sini intinya kamu juga diingatkan bertindaklah adil gitu ya, adil terhadap diri kamu, adil terhadap orang lain. Adil terhadap diri kamu di sini misalnya gini, kamu boleh membantu orang lain gitu, tapi di sini dari kartu Justice ya istilahnya jangan sampai kamu melupakan diri kamu juga gitu. Maksudnya seperti kebutuhan kamu atau hal-hal yang wajib kamu penuhi ya, ya kamu penuhi dulu gitu apa yang kamu butuhkan. Maksudnya di sini begitu gitu. Jangan sampai yang seperti pernah saya bilang, jangan sampai kamu menjadi lilin gitu. Kamu menerangi orang tapi diri kamu sendiri yang hancur gitu ya, atau yang lumer gitu. Jangan sampai begitu ya, pokoknya yang bijak gitu, yang bijak gitu. Baik terlalu baik juga tidak bagus gitu ya. Kalau misalkan jelek atau jahat terlalu jahat, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu memang tidak bagus. Nah jadi di sini kamu diingatkan gitu ya untuk berlaku adil, adil terhadap diri kamu, adil terhadap orang lain gitu. Nah kemudian intinya di sini ya kamu yang lebih mengerti ya, kamu yang lebih tahu seperti apa kondisi kamu gitu. Tapi di sini memang intinya diingatkan apapun itu sikap, keputusan, tindakan gitu, usahakan itu adil buat kamu dan adil juga buat orang lain. Kesimpulannya seperti itu. Nah kalau memang di antara kamu yang memiliki masalah hutang piutang ya, di sini diingatkan jangan menyelesaikannya dengan kekerasan atau dengan emosi ya. Cobalah diskusi dengan baik-baik gitu. Pikirkan jalan keluar yang terbaik buat kamu dan orang yang bersangkutan gitu. Nah, kartu the world ini adalah satu perubahan atau awal baru. Nah, artinya ada banyak berita baik ya di 21 sampai 30 April ini. Diaminkan saja gitu ya. Tetap berbuat baik, karena di sini kebaikan itu akan kembali lagi ke diri kamu. Kartunya mengatakan ya kamu benar-benar ingin settle kehidupan kamu ingin memiliki kenyamanan, kestabilan gitu ya, kemakmuran, intinya seperti itu ya. Di sini intinya seimbangkan gitu. Kalau memang kamu ingin membuka suatu usaha atau ingin membuka suatu bisnis gitu ya, nah di sini diingatkan susun rencananya gitu ya sematang mungkin gitu. Pertimbangkan segala resiko-resikonya supaya nanti bisa diantisipasi gitu kan. Nah kemudian kalau sesuatu yang sudah kamu berikan ke orang, coba diminta jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit, jangan dihitung-hitung ya. Tuhan itu tidak buta gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah kamu berikan ke orang lain lupakan saja. Anggap saja itu satu tabungan ya buat kamu
kamu nanti suatu hari nanti pasti akan menerima kembali kebaikan itu ya. Tidak di kehidupan ini, mudah-mudahan di kehidupan nanti gitu ya, setelah dari kehidupan dunia ini. Jadi intinya tidak ada yang namanya kebaikan itu sia-sia, seperti itu ya. Itu saja ya yang saya tangkap, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, tapi secara keseluruhan jangan khawatir. Ada banyak peluang baru, berita baru ya. Intinya satu kebahagiaan di 21 sampai 30 April ini ya. Ingat, berlakulah adil kepada diri kamu dan orang lain. Itu saja kesimpulannya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Semoga kamu bahagia selalu. Salam damai. Terima kasih.